Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyinal karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Furqan yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali kajian kita dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini kita masih diberikan taufik dan hidayahnya, sehingga dengan taufik dan hidayahnya kita sama-sama bisa hadir di majlis yang mulia ini. Shalawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin rahimakumullah, malam ini kita masuk pada surat Al-An'am ayat yang ke-100 ya. Silakan dibuka Al-An'am ayat yang ke-100. Udah ketemu ya? Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ Kayaknya kepanjangan ya. Saya ulang lagi. Kita potong. Wa ja'alu lillahi syuraka'al jinna wa khalaqahum wa kharaqu lahu وخرقوا له بنين وبنات بغير علم
bighairi ilmin, asal katanya menjadi ilm. Wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Badi'us samawati wal ard. Anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahibah. Anna yakunu lahu walam anna yakunu lahu waladun walam takun lahu sahibah. Wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alu lillahi syuraka'al jinna wa khalaqahum ila akhir ayah. Wa ja'alu, dan mereka menjadikan, mereka adalah orang-orang musyrikun, menjadikan lillahi, untuk Allah atau bagi Allah, syuraka, ada sekutunya. Jadi Allah SWT ada tandingannya, ada sekutunya. Yang sekutunya itu adalah jin, bangsa jin. Wa khalaqahum, padahal Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan jin. Jadi jin itu dijadikan sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala. Padahal jin sendiri merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm. Wa kharaqu, dan mereka pun berdusta. Mereka orang-orang musyrikin berdusta lahu, kepada Allah. Jadi mereka berdusta bagi Allah, lahu, bagi Allah, banina wa banat, bagi Allah, Allah memiliki anak laki-laki dan anak perempuan. Bi ghairi ilmin, mereka mendustakan Allah itu, menuduh Allah tanpa ilmu. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah, wa ta'ala, dan maha tinggi, amma yasifun, dari apa yang mereka sifati. Badi'us samawati wal ard. Badi', Allah menciptakan. Jadi Allah pencipta, badi' pencipta. As-samawat, langit.
wal ard, dan bumi. Anna yakunu lahu waladun. Bagaimana bisa bagi Allah punya anak? Bagaimana bisa Allah memiliki apa? Anak laki-laki. Walam takul lahu sahibah. Sementara Allah tidak memiliki sahibah, istri. Wa khalaqa kulla syai', dan dialah Allah yang menciptakan setiap sesuatu. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dialah Allah dengan setiap sesuatu itu alim, maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berbicara tentang bahwa yang menciptakan seluruh alam ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan manusia, dan Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan. Allah Subhanahu wa taala juga yang menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan, pohon-pohon yang menghijau dengan berbagai macam buah-buahan, walaupun dalam bentuk yang sama tapi rasanya berbeda. Walaupun spesiesnya sama tapi rasanya berbeda. Mangga dengan bacang, atau dengan kuini, atau ada lagi, atau mangga juga, mangga golekkah, atau mangga harum manis, atau mangga si mana lagi, itu namanya sama tuh. Tapi berbeda-beda apa? Rasa. Namanya sama tapi berbeda-beda apa? Rasa. Apel juga begitu. Namanya sama apel, tapi ada apel yang hijau, ada yang kecil, ada apel yang macam-macam merah. Anggur juga begitu, namanya sama tapi apa? Berbeda rasa. Itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Dan itu bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang mau beriman. Kemudian ayat yang kita baca sekarang adalah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang-orang musyrik, mereka jadikan Allah Subhanahu wa taala ada sekutunya. Artinya mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala tapi juga menyembah kepada selain Allah. Itu yang disebut dengan apa? Syirik. Jadi syirik itu menjadikan Allah Subhanahu wa taala ada tandingannya. Orangnya disebut musyrik. Ya. Kalau dia hanya menyembah berhala tapi tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, itu namanya kafir. Kalau dia menyembah hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya apa? Mukminun muwahhid, orang mukmin yang bertauhid. Tapi kalau dia menyembah Allah Subhanahu wa taala atau dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu namanya musyrik orangnya. Pekerjaannya disebut apa? Syirik. Kenapa? Karena menjadikan Allah Subhanahu wa taala ada tandingannya. Dan sikap ini bisa jadi terjatuh kepada kaum muslimin. Yang tadinya dia mukmin, ketika dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah dia musyrik. Kenapa? Karena menjadikan Allah Subhanahu wa taala apa? Ada tandingannya. Contohnya begini. Contohnya adalah salat, dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dia meminta. Namun dia tidak puas untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian didatangin dukun atau yang dengan berbagai macam nama. Apakah itu yang disebut dengan orang pinter atau paranormal? Sebetulnya dukun-dukun juga itu. Maka itu apa? Nggak boleh. Kenapa? Karena berarti dia meragukan Allah Subhanahu wa taala yang maha memberi, sehingga dia tidak puas. Ini harus kepada yang lain lagi nih gitu. Jadi dia meragukan Allah Subhanahu wa taala memberi, dia apa? Tidak puas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka di antara mereka ada yang menjadikan jin sebagai sekutu-sekutunya, sebagai sekutu Allah Subhanahu wa taala, sebagai apa? Tandingan Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Jadi mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga beribadah kepada jin. Ya. Tapi juga apa? Beribadah kepada jin. Ini namanya apa? Jin menjadi sekutu Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah pertanyaan, bagaimana mungkin dia beribadah kepada jin? Bagaimana mungkin dia beribadah kepada jin setelah dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah dia beribadah kepada berhala, bukan kepada jin? Dia beribadah apa? Kepada berhala. Apakah patung besar yang dijadikan sebagai apa? Berhala, tempat dia apa? Menjadikan apa? Tuhan, atau pohon-pohon besar, atau batu-batu besar dan sebagainya. Ya. Disebutkan bahwa betul mereka tidak menyembah jin, akan tetapi mereka mentaati jin. Di mana jin, setan dalam bentuk jin mengajak-majak mereka untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya pada dasarnya mereka apa? Menyembah jin. Cuman mereka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh jin, berupa menyembah kepada apa? Selain Allah Subhanahu wa taala. Atau juga bisa jadi seperti para dukun, atau yang seperti tadi orang pinter, atau paranormal, mereka yang bekerja sama dengan jin, ya, agar apa yang diminta oleh manusia bisa dikabulkan, ya, karena mereka bekerja sama dengan jin. Ya. Maka ini juga apa? Menjadi bagian dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sinilah jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan iyad'una min dunihi illa inatha wa iya'buduna illa syaitanan marida. Tidaklah mereka beribadah kepada selain Allah kecuali mereka beribadah kepada berhala. Artinya beribadah kepada Allah tapi juga apa? Kepada berhala. Dan tidaklah mereka beribadah kecuali kepada setan-setan yang terkutuk. La'anahullah, Allah mengutuk setan. Allah Subhanahu wa taala mengutuk apa? Setan. Kemudian waqala, apa kata setan dalam bentuk jin? La attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Sungguh saya akan jadikan dari hamba-hambamu ya Allah, ada bagian-bagian yang saya ambil mereka, yang saya akan goda mereka. Jadi saya akan ambil dari hamba-hambamu ya Allah. Ini janji setan, iblis kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Saya akan ambil di antara hamba-hambamu ya Allah, ada bagian-bagian yang mereka akan saya jadikan apa? Menarik untuk mereka. Dengan cara apa? Wala udillannahum. Saya akan sesatkan mereka. Ya. Kata jin dalam bentuk apa? Kata apa? Setan dalam bentuk jin. Saya akan sesatkan mereka. Wala umanniyannahum. Saya akan jadikan mereka selalu berangan-angan. Tarsok, yuk beribadah yuk, ntar aja. Yuk sholat besok. Yuk ngaji nanti. Jadi semuanya apa? Itu berangan-angan saja. Besok, nanti, ntar dan sebagainya. Itunya apa? Berangan-angan. Wala amurannahum fala yubattikunna adhanallah. Dan saya akan perintahkan mereka untuk memotong telinga binatang-binatang ternak. Jadi dulu binatang-binatang ternak, apakah sapi atau kambing ya, atau onta, mereka potong. Mereka jadikan tanda bahwa ini yang dipotong ini untuk berhala kita. Gitu. Makanya kita nggak boleh motong apa? Telinganya binatang. Ya binatang itu masih hidup, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kenapa? Karena menyakiti. Itu mereka potong itu. Untuk menandakan bahwa ini adalah binatang untuk berhala kita. Ini binatang untuk apa? Kita. Dan ini macam-macam dengan berbagai macam berhala-berhala yang mereka namakan.
Kemudian wala amurannahum, saya perintahkan mereka untuk fala yughayyirunna khalqallah, untuk mereka merubah ciptaan Allah. Saya perintahkan mereka untuk merubah ciptaan Allah. Udah bagus-bagus hidungnya seperti itu, dirubah. Akhirnya jadilah hidungnya seperti badut, bunder. Padahal udah cakep, gitu kan? Udah bagus-bagus bibirnya seperti itu, dibikin akhirnya bibirnya atas bawah tebal. Padahal udah cakep, gitu ya. Mukanya udah bagus seperti itu, masih nggak puas juga. Dia apa? Dipermak, dioperasi plastik. Ya. Akhirnya jadi mukanya seperti Barbie umpamanya. Berarti dia sudah merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu nggak boleh. Itu apa? Nggak boleh. Jamaah sekalian rahimakumullah, itu adalah atas perintah jin-jin yang senantiasa membisikkan mereka. Wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallahi. Jadi kita nggak boleh merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh kita merubah diri kita. Udah begini udah, kan gitu. Ini kan mukanya dipermak sono, dipermak sini, akhirnya buntut-buntutnya apa? Nggak bener tuh mukanya, kan gitu. Hidung dioperasi, akhirnya hidungnya udah kayak belalai apa? Gajah. Gitu. Mau mancung tadinya. Kenapa? Operasi plastik. Dan yang lebih luar biasa lagi kalau dia operasi kelamin. Gitu. Udah bener laki-laki mau jadi perempuan, atau udah bener perempuan mau jadi apa? Laki. Ya. Maka di sini disebutkan apa? Wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Saya ini berbicara bukan atas nama saya, bukan atas pendapat saya, tapi Al-Qur'an yang menjelaskan ini. Al-Qur'an, kita tidak boleh untuk merubah-rubah apa? Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattakhidhish syaitana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina." Barang siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, setan menjadikan pelindung hidup dia selain apa? Allah Subhanahu wa taala, faqad khasira khusranan mubina, sungguh dia akan mendapatkan kerugian yang nyata. Dia akan mendapatkan kerugian yang nyata kalau dia menjadikan setan sebagai pelindung dia, tempat dia memohon, tempat dia meminta, tempat di mana diikuti apa yang diinginkan oleh setan. Maka dia akan menjadi orang-orang yang khasira khusranan mubina, orang yang merugi serugi-ruginya. Ya'iduhum wa yumannihim, setan akan selalu menjanjikan mereka. Wa yumannihim, setan akan selalu menjadikan dia berangan-angan. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura, dan tidaklah setan berjanji kepada mereka kecuali hanya tipuan-tipuan, memperdaya manusia. Makanya disebutkan dalam ayat lain, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal jinni wal insi yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Wa kadzalika ja'alna, dan begitulah kami jadikan likulli nabiyyin, bagi setiap nabi, aduwan, ada musuh. Setiap nabi ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pasti sana ada musuhnya. Musuhnya dalam bentuk apa? Syayatinal jinni wal ins. Musuh dalam bentuk apa? Setan dalam bentuk jin dan manusia. Itu musuhnya. Baik jin maupun manusia. Itu apa? Musuhnya. Setan dalam bentuk jin dan manusia. Jadi setan itu sifat. Jin dikatakan setan manakala dia selalu mengajak-ngajak orang untuk berbuat dosa, berbuat durhaka. Manusia juga begitu, dikatakan setan. Manakala setan manusia tersebut suka mengajak-ngajak orang untuk berbuat maksiat, berbuat dosa, mengajak-ngajak orang. Ya. Kenapa? Karena mereka adalah disebutkan di sini apa? Yuhi ba'duhum ila ba'din. Selalu membisikkan sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Ya. Kerjaannya nih, zukhrufal qawli. Bisikannya itu adalah ucapan-ucapan yang menipu.
ucapan-ucapan rayuan gombal, zukhrufal qawli ghurura, tapi ucapannya itu selalu memperdaya manusia. Ya. Ucapannya itu apa? Selalu berbohong, menggoda manusia. Makanya kadang-kadang bisikan-bisikan setan itu lebih indah, lebih merdu ketimbang suara azan. Kenapa? Azan kenceng, hayya 'alas shalah, tapi nggak datang. Tapi bisikan setan, wah enakan juga di rumah, tidur, berselimut. Jadi mereka menganggap bisikan setan itu apa? Lebih merdu. Kan itu, lebih apa? Merdu ketimbang apa? Suara azan. Makanya mereka ngikutin siapa? Setan. Tapi kalau suara azan lebih indah, lebih baik, sebagaimana yang disebutkan oleh adzan itu sendiri, as-salatu khairun minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Ini kan bisikan adzan kan, suara adzan. Maka kita akan ikuti suara adzan. Kenapa? Suara adzan itu lebih indah, lebih baik. Tapi kalau orang apa? Mengikuti suara apa? Suara setan, maka setan apa? Lebih indah. Kenapa? Makanya dia tidur terus. Nah, di sini apa? Bisikan-bisikan setan. Jangan sekalian rahmatullah. Maka disebutkan dalam ayat ini, alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Alam ahad ilaikum, bukankah saya berjanji kepada kalian hai manusia? Bukankah saya sudah memerintahkan kepada kalian hai manusia, alla ta'budu syaitan, jangan kalian menyembah syaitan. Maksudnya menyembah syaitan apa? Mengikuti syaitan, ajakan-ajakan syaitan. Memang dia tidak menyembah syaitan, tapi dia mengikuti ajakan-ajakan syaitan, dan syaitan itu mengajak kepada apa? Perbuatan buruk, perbuatan dosa. Kenapa? Innahu lakum aduwwum mubin. Karena sesungguhnya syaitan itu bagi kalian aduwwum mubin, musuh yang nyata. Wa ani'buduni hadza shiratum mustaqim. Oleh karena itu sembahlah aku, kata Allah SWT. Hadza shiratum mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita berada di jalan yang lurus. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan hadza shiratum mustaqim wa ani'buduni hadza shiratum mustaqim. Tapi kalau seseorang mengikuti syaitan sehingga syaitan mengajak dia untuk menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada berhala-berhala, berarti dia berada di jalan yang sesat. Dan ini apa yang disampaikan oleh Al-Quran nih. Ya, saya hanya mengutip apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam apa? Al-Quran. Kemudian jemaah sekalian, ata'buduna ma tanhitun wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Apakah kalian menyembah apa yang kalian pahat? Ya. Dipahat-pahat dijadikan apa? Patung, kemudian disembah. Padahal Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan apa yang kalian lakukan. Nah, di sini apa? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm. Wa kharaqu, dan mereka berdusta bahwa Allah memiliki anak laki-laki dan anak perempuan bighairi ilmin. Enggak pakai ilmu. Dia berdusta menyampaikan bahwa Allah punya anak laki dan punya anak apa? Perempuan. Padahal apa yang disampaikan itu apa? Bighairi ilmin, enggak pakai ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan ta'alallahu amma yaqul. Ya, atau disebutkan di sini subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Maha suci Allah dan maha tinggi ya, dari apa yang mereka sifatkan. Artinya apa? Maha suci Allah apa? Enggak sekali-kali Allah memiliki anak. Apakah itu anak laki dan apa? Anak perempuan, enggak boleh. Allah Subhanahu wa taala ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu ahad. Ya. Jamaah sekalian, Ibnu Jarir mengatakan apa yang dimaksud dengan kharaku? Ya, kharaku di sini adalah menjadikan Allah ya, tandingannya jin dalam beribadah. Gitu.
Padahal kita wajib untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk kepada ayat Badi'us samawati wal ard. Ya, Badi'us samawati wal ard. Badi'. Kata-kata badi beda dengan khaliq, khalaqah. Khalaqah itu artinya apa? Allahu khaliq, Allah menciptakan. Khalaqas samawati wal ard. Ya. Artinya berbeda. Ya. Walaupun diartikan ke dalam bahasa kita sama-sama menciptakan. Badi'us samawati wal ard atau fatirus samawat, Allah pencipta langit dan bumi. Itu juga berbeda lagi. Walaupun makanya saya sering katakan bahwa kadang bahasa Al-Qur'an ketika diterjemahkan, ditranslate ke dalam bahasa kita, ke dalam bahasa Indonesia, itu belum tentu bisa mewakili. Jadi kadang bahasa Al-Qur'an ketika diterjemahkan, ditranslate ke dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, itu belum tentu apa? Kadang belum tentu bisa mewakili. Ya. Kenapa? Karena seperti badi, fatir atau khaliq, ya. Khaliqus samawat, Allah pencipta langit dan bumi. Kemudian dalam ayat lain mengatakan fatirus samawati wal ard, Allah juga pencipta langit dan bumi. Nah, dalam ayat ini juga badi'us samawati wal ard, Allah pencipta langit dan bumi. Walaupun sama-sama diartikan sebagai pencipta, tapi maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah di dalam apa? Ayat ini Allah badi', ya. Allah apa? Badi'. Maksudnya mubdi'uhuma wa khaliquhuma wa munsyi'uhuma. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi ala ghairi mithalin sabiq, yang enggak ada contoh sebelumnya. Itu yang disebut mencipta langit apa? Badi, mencipta langit dan bumi, yang langit dan bumi itu tidak ada contoh sebelumnya. Ya. Kalau kita kan biasanya kalau mau membuat sesuatu ada contohnya kan, bikin baju tukang jahit itu pakai apa? Pola biasanya, pakai pola. Atau tukang sepatu juga kalau bikin apa? Sepatu ada apa? Ada ininya, apa namanya, cetakannya, ya, dan sebagainya. Ada contohnya lah gitu. Bikin buku juga gitu, dan bikin perabot rumah tangga ada contoh-contohnya, ada yang sepertinya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, dan langit dan bumi itu tidak ada contoh sebelumnya, makanya disebut badi. Maka kata-kata bid'ah, bid'ah kan kita suka dengar kata-kata bid'ah itu dari kata-kata badi, bada'ah, yang artinya apa? Sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya. Baik yang dilakukan oleh Rasulullah SAW maupun oleh para sahabat. Jadi baik yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ataupun apa? Yang para sahabat belum ada apa? Tidak ada contohnya. Maka disebut bid'ah. Nah, ini juga begitu, badi mencipta tapi ala ghairi misalin sabiq. Tidak ada yang contoh sebelumnya. Contoh apa? Sebelumnya. Badi'us samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala pencipta langit dan bumi. Anna yakunu lahu walad. Bagaimana Allah punya anak? Ini satu pertanyaan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an. Kaifa yakunu lahu walad? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki anak walam takul lahu shahibah? Padahal dia tidak memiliki istri. Sahibah itu apa? Istri. Secara munasabat, orang yang punya anak secara kebiasaan kita ya. Jadi Allah SWT menjelaskan yang apa? Yang biasa dinalar oleh manusia. Orang biasa kalau punya anak, kalau dia punya apa? Istri kan gitu. Walaupun Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta. Nah ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan nggak ada bapak, nggak ada ibu. Siapa? Nabi Adam. Ada nggak bapaknya? Ada nggak ibunya? Tapi Allah SWT apa? Ciptakan. Ini menjelaskan tentang bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa. Ada ibunya tapi nggak ada bapaknya. Siapa? Nabi Isa alaihissalam. Ada bapaknya tapi nggak ada ibunya.
Kalau bahasa sekarang ini apa? Melalui cloning, atau cloning ya. Ya. Dari tulang rusuk, tulang sulbi Nabi Adam. Siapa itu? Hawa. Ya. Jadi kalau bahasa sekarang cloning, itu di dalam Al-Quran sudah menjelaskan tentang apa? Bagaimana apa? Mengcloning manusia itu kan. Ya. Kan dulu kan pernah terjadi apa? Cloning binatang kan gitu. Nabi Adam apa? Hawa itu dari apa? Dari tulang rusuknya Nabi Adam, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Hai segenap manusia. Di sini tidak menyebutkan hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang kafir, tapi apa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ayyuhan nas, untuk mengajak berpikir manusia. Dalam surat An-Nas, dalam surat apa? An-Nisa di awal. Hai segenap manusia, ya. Takutlah kalian kepada Allah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Takutlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan, ya. Khalaqakum min nafsin wahidah, dari satu jiwa. Yang menciptakan kalian dari satu jiwa, satu manusia. Siapa itu? Adam. Min nafsin wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha. Kemudian dia menciptakan dari satu jiwa itu zaujaha, pasangannya. Siapa itu? Hawa. Wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dan dari dua pasangan apa? Satu pasangan ini dari Nabi Adam dan ibunda Hawa, Allah sebar luaskan manusia, ya. Wa batsa minhuma, dari keduanya itu melahirkan nisa apa? Rijalan wa nisaa. Wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Banyak manusia, laki-laki, wanita dan perempuan. Cuman dari Adam dan Hawa. Dari bapak kita, Nabi Adam, dan ibunda kita siapa? Hawa. Ya. Nah, secara rata-rata ketika orang punya anak pasti sana ada bapaknya, tapi juga ada ibunya. Makanya Allah SWT menyebutkan, anna yakunu lahu walad walam takul lahu shahibah. Bagaimana dia bisa punya anak padahal dia tidak memiliki apa? Istri. Fala shahibatan lahu. Fala shahibatan lahu. Dia tidak apa? Punya anak. Dan punya apa? Tidak punya istri. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala li'annahu khaliqu kulli syai'. Karena Allah Subhanahu wa taala pencipta sesuatu, maka Allah ahad. Ahad, ya. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu konsep ilahiyah, konsep ketuhanan dalam Islam dengan jelas mengatakan qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu ahad, tidak wahid tapi ahad. Nah, disebutkan apa? Kenapa kalau wahid masih ada yang satu, wahid habis wahid isnin selasa kan gitu, ada hitungannya. Tapi kalau ahad satu-satunya. Kalau kita lihat peci ini satu, saya punya peci satu, tapi peci ini ada yang lain juga yang sama gitu. Bukan satu-satunya. Kenapa? Karena masih ada yang lain. Tapi Allah Subhanahu wa taala ahad, hanya satu-satunya ahad, ya. Allah itu. Siapa Allah? Ya, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tempat menggantungkan hidup kita. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diberanakin. Ya. Jadi apa? Allah lam yalid. Lam yalid apa? Tidak melahirkan. Kalau orang kita bilang apa? Tidak beranak. Lam yalid wa lam yulad, tidak dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ditutup dengan apa? Ayat wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah tidak ada yang sekufu, yang sama, yang semisal, yang serupa, yang sebanding, yang mirip, itu gak ada. Kenapa? Karena dia ahad, satu-satunya. Itulah konsep Allah Subhanahu wa taala, konsep ilah yang menciptakan kita. Makanya disebutkan dalam ayat lain, lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Kalaulah di sana ada Tuhan selain Allah, niscaya alam ini akan rusak. Kalau ada Tuhan selain Allah, niscaya alam ini apa? Akan rusak. Langit dan bumi akan rusak.
Kenapa? Umpamanya Tuhan A dijadikan sebagai Tuhan, B sebagai Tuhan. Kemudian Tuhan A menciptakan langit, dirusak oleh Tuhan B. Tuhan B menciptakan bumi, dirusak oleh Tuhan A. Berarti kan gak jadi-jadi kan? Ya. Itu kalau keduanya saling bertikai. Kalau saling damai, Tuhan A, engkau ciptakan langit, saya Tuhan B menciptakan bumi. Enggak jadi juga Tuhan. Kenapa? Berarti kekuasaannya dibatasi oleh salah satunya. Tuhan A kekuasaannya dibatasi oleh Tuhan B. Kenapa? Karena Tuhan A tidak bisa menciptakan bumi. Tuhan B dibatasi kekuasaannya oleh Tuhan A. Kenapa? Karena Tuhan B tidak bisa menciptakan langit. Dan yang namanya ilah, Allah, kekuasaannya tidak ada yang bisa membatasi. Kekuasaannya tidak ada yang bisa membatasi. Dan kekuasaannya tidak terbatas. Qadir. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan, kekuasaannya yang tidak ada yang bisa membatasinya. Sampai di sini kekuasaannya nggak bisa. Dan kekuasaannya tidak terbatas. Itulah Allah, konsep Allah. Jadi apa? Allah. Makanya apa? Anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahibah. Wa khalaqa kulla syai', dan dialah Allah setiap sesuatu, dan dialah Allah menciptakan apa saja. Allah yang menciptakan apa saja yang ada di permukaan bumi ini. Siapapun mereka, semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Langit, bumi, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat Al-Qur'an, wa khalaqnakum azwaja, kami jadikan kalian berpasang-pasangan. Ada langit, bumi, ada lautan, daratan, ada laki-laki, ada perempuan, baik, buruk, ada yang hak, ada yang batil, ada surga, ada neraka, semuanya apa? Berpasang-pasangan. Kita pun hidup dengan pasangan. Itulah apa? Allah Subhanahu wa taala. Apapun dia, yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wa huwa bikulli syai'in alim, karena dialah Allah dengan setiap sesuatu maha kuasa, maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala maha kuasa, tapi juga Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui. Setiap apa yang diciptakan satu persatu dia tahu. Jumlah ikan di laut dengan berbagai macam spesiesnya, kan ada jenis, ada spesies ya. Jumlah ikan laut dengan berbagai macam apa? Spesiesnya, jenisnya, dengan berbagai macam ikan, yang apakah yang paling besar, apakah yang paling kecil, semuanya Allah Subhanahu wa taala maha tahu. Yang betinakah, yang jantankah, yang ikan teri yang paling kecilkah, semuanya tahu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala alim. Allah mengetahui, karena dialah yang menciptakan. Karena dia yang mengetahui. Sehingga apapun yang kita lakukan, hati kita yang terdetik, Allah Subhanahu wa taala maha tahu. Kenapa? Karena hati kita yang ciptakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sinilah kita wajib mengimani bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam, satu persatu Allah maha tahu. Jenis manusia yang begitu banyak, berapa miliar manusia, Allah Subhanahu wa taala maha tahu. Ayam dengan berbagai macam, Allah Subhanahu wa taala. Ikan deh, ikan teri deh. Kalau saya pikir ikan teri dengan berbagai macam, kita kan nggak tahu yang jantan yang betina, tapi Allah Subhanahu wa taala tahu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Apalagi kita yang berapa? Yang segede-gede gini gitu ya. Maha tahu Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala maha tahu, maka berhati-hatilah kita untuk melakukan sesuatu. Karena apa yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala tahu, baik di kamar kita maupun di tempat umum atau di tempat tersembunyi. Apa yang kita lakukan, gerak-gerik kita, hati kita, Allah Subhanahu wa taala maha tahu. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.